Halo buat teman-teman, sambil menunggu yang lain. Jadi kita hari ini akan ada pembahasan ya. Mudah-mudahan gambar aku jelas ya di sini ya. Oke. Tambahkan komen. Indonesia kirim mengerit Optina tanda tebal memberi akan kirim tombol Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, membuat si unik tampil berat F foto link tutup membuat si kita doktori sedekah oksigen memberi nah, sedekah hapus semakan. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau pembukaan dulu dan mungkin masih asing juga ya dengan saya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahel. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa bimbingan dan konseling semester 2, alhamdulillah ya. Dan karena hari ini kita temanya tentang kebahagiaan, saat ini marilah sama-sama kita buat melepaskan dulu nih beban-beban pikiran kita yang ada gitu ya. Dan untuk for your information, nanti juga akan ditayangkan di IGTV. Dan buat teman-teman yang mungkin belum sempet join ya, selain bisa melihat tayangannya di IGTV atau misalnya mau melihat tayangan-tayangannya lagi nih yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah itu juga ada di YouTube-nya Sedekah Oksigen. Dan Sedekah Oksigen juga sekarang lagi open donasi untuk sembako cinta ya. Dan ini luar biasa banget, apalagi kan kita di bulan Ramadan ini memang bener-bener dianjurkan untuk banyak-banyak memberi. Nah bisa nih mungkin buat teman-teman melalui Sedekah Oksigen gitu ya. Nah kali ini tema kita tuh apa sih gitu ya. Tema kita hari ini berhubungan dengan kebahagiaan dan memberi. Nah memangnya ada kaitannya nggak sih antara kebahagiaan dan memberi gitu ya. Terus gimana sih supaya kita bisa jadi orang yang bahagia. Nah ini penting juga ya teman-teman. Jadi penting banget buat kita tuh belajar gitu loh. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia. Nah saya kali ini akan berbicara bersama seorang psikolog cantik, Mbak Uli atau Mbak Oktina Berlianti. Dan beliau juga merupakan seorang direktur dari Sekolah Cita Bangsa. Nah ingin tahu lagi gimana sih sebenarnya kebahagiaan itu, sebenarnya kebahagiaan itu definisinya seperti apa sih gitu ya. Nah nanti kita akan bahas-bahas. Permata tanda sedekah Ini juga udah ada yang bergabung juga. Nanti boleh ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di Sedekah Oksigen nih di IG Live hari ini tentang seputar kebahagiaan juga boleh gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya lagi daripada kita panjang lebar nggak karuan, saya mau coba undang dulu narasumbernya. Oke. Halo Mbak Uli. Halo Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak, suara aku jelas kah? Sudah sangat jelas banget Mbak. Oh jelas, Alhamdulillah. Gimana Mbak? Ya, oke, sebelumnya Mbak Uli gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Apalagi lihat Mbak, aku manggilnya siapa Mbak Rahel? Rahel? Rahel aja. Rahel ya? Iya, apalagi ketemu Mbak Rahel yang selalu semangat ya, Masya Allah. Ya, sekarang gimana Mbak Uli aktivitasnya sekarang, ngapain aja nih selama COVID ini kan? Oh iya, aktivitas aku praktek gitu ya, di kementerian. Aku juga ngurusin sekolah gitu. Itu aja sih Mbak. Oke. Wah, luar biasa nih, produktif ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke.
Nah, Mbak Uli, saya penasaran ya, karena kan kita temanya ngomongin masalah bahagia gitu ya, yang berkaitannya Hmm, dengan katanya ya, kalau kita memberi atau membahagiakan orang lain itu akan membuat kita bahagia. Tapi nanti kita akan membahas di pertengahan nih. Nah, oke. penasarannya lagi ya, kita harus tahu dulu nih ya kan definisinya bahagia itu seperti apa sih gitu Mbak Uli. Mungkin Mbak Uli bisa menjelaskan. Ya, bahagia itu kan emosi ya, gitu. Yes. Definisi bahagia buat setiap orang bisa beda-beda ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin bahagia tuh ada dua macam. Ada Hmm, kesenangan, ya kan? ya, Lalu ya. kemudian ada kepuasan. Gitu. Ini adalah dua hal yang sama-sama membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah perasaan yang menyenangkan gitu ya, yang bikin kita merasa positif. Gitu kali ya, Mbak ya, definisi dari Hmm, kebahagiaan. Gitu. Nah, masalahnya kebahagiaan itu buat setiap orang juga artinya bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi ada ya. yang mungkin hal-hal yang membuat Mbak Rahel bahagia belum tentu membuat saya bahagia juga gitu ya kan Iya, karena ini adalah sebuah emosi positif yang dirasakan di dalam diri kita gitu Mbak Rahel. benar. Oke, oke, oke. Berarti intinya kebahagiaan itu apa yang kita rasakan tapi segala sesuatu yang positif yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi, ciri-ciri orang yang bahagia itu seperti apa sih Mbak gitu kan? Apakah orang yang bahagia itu apakah orang yang selalu tersenyum meskipun dia punya masalah atau sebenarnya gimana sih mengkategorikan oh dia kayaknya bahagia nih, oh dia kayaknya tidak bahagia. Nah, itu ciri-ciri yang bisa kita lihat tuh seperti apa gitu. Nah, ngomongin kebahagiaan itu sesuatu yang kompleks ya Mbak Rahel ya. Ciri-cirinya Ya. juga nggak bisa sama setiap orang gitu. Mm-mm. Banyak penelitian tentang kebahagiaan gitu yang maknanya tuh macam-macam gitu. Apa ya? Jadi kalau misalnya Freud gitu ya, ada Ya. siapa namanya seorang tokoh psikologi gitu ya, Freud tuh bilang bahwa kebahagiaan adalah upaya mencari kepuasan. Tuh Freud bilang seperti itu. Lalu kemudian ada juga Alfred Adler bilang bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita mendapatkan kekuasaan Mm-mm. gitu. Jadi definisi dari bahagia bisa buat tiap orang tuh bisa beda-beda. Cuma kalau aku ngikutin dari apa yang aku percaya sama positif psikologi gitu ya. Definisi kebahagiaan yang diucapkan oleh Viktor Frankl. Beliau adalah psikiater. Beliau itu juga dulunya apa ya korban di Auschwitz ya karena beliau tuh Yahudi masuk ke kamp Auschwitz tuh yang apa kemudian ada upaya dari Nazi mau menghancurkan Yahudi. Nah, Viktor Frankl ini adalah salah satunya. Nah, Viktor Frankl sendiri bilang bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah upaya manusia mencari makna. Karena Oke. apa? Iya, dalam hidup itu kan nggak mungkin ya kita merasakan kesenangan terus-terusan Yes, benar. gitu. Nah, kita bisa merasa bahagia kan karena juga ada emosi sedih, ada emosi kecewa, ada ketakutan dan segala macam itu. Nah, bagaimana manusia bisa merasakan bahagia adalah ketika dia bisa menemukan makna di balik segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Baik itu positif atau sesuatu yang dipersepsikan negatif gitu. Karena sebenarnya Hmm. dikatakan positif atau negatif itu adalah persepsi dari kita sendiri. Iya. Pemaknaan kita, pemaknaan bahwa suatu kejadian itu positif atau negatif. Nah, maka perjalanan mencari kebahagiaan adalah perjalanan mencari makna. Itu adalah definisi tertinggi dari kebahagiaan gitu bahwa hidup itu bukan selalu soal bersenang-senang, hidup itu bukan selalu bahwa kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mimpikan, tapi apapun pengalaman yang kita alami menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, pasti ada maknanya. Nah, Mbak Rahel pasti nih, mungkin bisa malah cerita sama aku gitu, dengan apa ya, dengan semua berkah yang Mbak Rahel miliki, kebahagiaannya gimana nih ke perjalanan menemukan makna dan akhirnya menjadi positif terhadap hal itu lebih menarik kayaknya tuh Mbak Rahel. Oke, oke. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi, ini menarik ya Mbak Uli. Tadi Mm-mm. Mbak Uli sempat menyinggung bahwa ini menarik loh.
kita itu kan gak selamanya, kadang kita ada kesedihan, ada kekecewaan dan lain hal sebagainya. Sebenarnya itu normal terjadi ya, dan apa ya, kebanyakan orang tuh seringkali kalau misalnya ada masalah nangis, aku nggak boleh nangis gitu ya. Kalau nangis aku lemah, padahal sebenarnya itu bagian dari part dari emosi kita gitu loh, untuk kita bisa Betul. mencapai kepada sesuatu hal yang lebih positif. Ini benar-benar menarik banget menurut saya ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana sih supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia gitu loh. Apakah memang banyak orang yang mengukurkan kebahagiaan itu dari materi ya? Nah, itu gimana? Ya. Nah, sebenarnya kita ngomongin pilar dari apa ya apa psikologi yang positif deh ya, emosi emosi positif atau kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa didapat dari masa lalu. Oke. Masa lalu itu biasanya kita definisikan dari apa satisfaction gitu ya, satisfy, saya puas terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Itu emosi positif kan ya. Itu juga bisa didefinisikan dengan kebahagiaan. Ya kita ingat pengalaman waktu itu pernah melakukan apa gitu ya. Terus saya puas dulu saya berjuang kemudian sampai pada posisi saat ini. Itu kan bisa juga kebahagiaan ya, satisfaction gitu. Kemudian juga konten, saya merasa fulfill, saya merasa penuh gitu. Contentment terhadap apa yang terjadi di masa lalu gitu ya, bahwa bahwa semua yang saya impikan waktu itu kemudian karena saya bisa berkumpul bersama keluarga pada saat Lebaran kemarin itu rasanya konten banget misalnya gitu ya. Lalu kemudian ada pride gitu ya, kebanggaan. Itu adalah segala sesuatu yang datangnya dari masa lalu. Rasa bangga karena perjuangan saya sehingga saya mendapatkan posisi ini misalnya. Yes. Gitu. Lalu kemudian ada juga saat ini kalau yang passion, kalau kebahagiaan atau emosi positif yang dirasakan saat ini itu lebih ke pleasure, kenikmatan. Yeah. Saat ini kenikmatan itu biasanya sensasinya tubuh ya, sensasi fisik gitu kan. Ya misalnya kita bisa makan enak, bisa beli barang bagus gitu ya. Itu kan apa atau kenikmatan seksual mungkin gitu. Itu didapatnya di masa sekarang. Nah, tapi juga ada saat ini yang higher pleasure gitu ya, pleasure, kenikmatan yang lebih tinggi itu misalnya karena apa kemampuan kita untuk relaksasi di tengah segala kepenatan kita bisa rileks sejenak mengambil jeda misalnya ya itu juga di saat ini. Nah ada juga emosi positif akan masa depan yaitu Okay. apa optimisme, harapan, rasa percaya diri, gitu ya, trust, gitu ya, keyakinan itu adalah apa kebahagiaan yang apa objeknya adalah di masa depan, gitu. Jadi kebahagiaan itu spektrum ya Mbak, gitu ya, dari masa Yeah. lalu sampai ke masa depan, gitu. Nah, terus kita ngomongin lagi tipe-tipe kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada 4 macam sebenarnya Kak. Ini dari Martin Seligman ya. Dia bikin buku gitu judulnya Authentic Happiness. Nah, menariknya adalah kehidupan yang nikmat yang kita bisa beli barang-barang, kita naik apa mobil bagus gitu ya. Itu adalah kebahagiaan tingkat pertama tuh, yaitu pleasurable Okay. life atau hedonistic happiness. Kebahagiaan hedonis gitu ya. Okay. Nah, gitu Mbak. Jadi ada beberapa lah, ada beberapa tingkatan sampai kemudian kita ngomongin authentic happiness. Apa sih kebahagiaan yang sesungguhnya? Tapi kenikmatan yang tadi Mbak Rahel bilang atau yang kita yakini gitu ya bahwa gue bahagia kalau gue punya ini. Gue bahagia kalau apa suami gue si siapa Kim apa siapalah gitu ya si aktor Korea gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya justru kebahagiaan yang lebih ke kebahagiaan fisik semata atau hedonistik aja. Tapi begitu kita mendapatkannya, itu seringkali nggak cukup. Nah, Ya, ciri-ciri benar. dari hedonistik, ya kan, kita akan selalu ngerasa kurang. Satu tadinya cukup, lama-lama kayaknya dua deh. Lalu kemudian kita jadi koleksi misalnya ya. Atau dia sifatnya kayak candu lah. Hedonistic happiness itu Ya. kayak candu. Satu itu nggak pernah cukup dan pada suatu saat kita akan lelah mengejarnya. Gitu Mbak Rahel. Oke, oke, oke.
Jadi sebenarnya bahagia itu punya tingkatan-tingkatan tersendiri ya, dimana untuk mencapai kebahagiaan yang tadi yang sesungguhnya itu memang karena kan berarti kalau misalnya kebahagiaan yang sifatnya tadi ya materialistis, terus uh, kayaknya gue bahagia kalau ada barang mewah nih, berarti memang itu belum belum taraf yang sebenarnya kita bahagia gitu ya, karena memang benar ya teman-teman ya, ini menarik banget gitu, kita mungkin akan bahagia pada saat kita mendapatkan, tapi kita akan selalu merasa kurang gitu, kok gue kayaknya belum cukup ya Betul, gitu. betul. Nah ini nih yang akhirnya polemik banget sebenarnya ya, yang akhirnya kita juga jadinya capek sendiri lihat orang beli TV kita kesel gitu ya, lihat orang beli ini kita kesel, padahal sebenarnya kita udah beruntung banget sebenarnya ya. Nah, yang jadi menariknya lagi nih, terus gimana sih, kan tadi Mbak Uli sempat mengatakan bahwa ada kata-kata optimis dan perasaan positif tadi ya. Gimana supaya kita itu dalam keadaan, kan kita yang namanya hidup kan pasti ada aja gitu masalah ya. Nah, gimana supaya Ya, kita bisa tetap mempertahankan si rasa positifnya ini nih, Mbak Uli? ya itu. Jadi ada satu buku ya Viktor Frankl itu yang aku saranin teman-teman baca deh. Man's Search for Meaning. Perjalanan manusia mencari makna. Gitu ya. Karena kita nggak bisa pungkiri dalam hidup itu ya tadi ya macam-macam nano-nano, gado-gado. Gitu ya. Tapi yang Mm-mm. perlu kita lakukan adalah kenapa ini terjadi pada saya dan apa Oke. maknanya. Oke. Gitu. Nah, gampang nggak? Nggak, susah banget. Bahkan kadang-kadang apa bisa seumur hidup kita mencari itu. Selama kita belum bisa menerima maknanya, kita belum bisa pindah tuh dari situ. Heeh. Gitu. Nah, dan perjalanan mencari makna ini buat tiap orang unik banget, berbeda-beda. Gitu, nggak bisa dibandingkan. Tapi memang maknanya adalah ketika hal ini terjadi pada saya, ketika impian saya tidak tercapai padahal saya sudah berjuang keras mencapainya, atau misalnya dalam selangkah lagi saya udah dapat tiba-tiba nggak dapat, apa sih maknanya? Kenapa hal ini terjadi pada saya? Gitu. Nah, kita nanti kelompok-kelompokin nih. Jadi kalau Viktor Frankl perjalanan mencari makna tuh ada 3 kemungkinan sumber makna hidup. Aku sambil baca ya Mbak, takut salah nih. Oke, oke, oke. Jadi ada 3 kemungkinan sumber makna hidup, yaitu pertama dalam pekerjaan. Apa maknanya kita melakukan pekerjaan? Yaitu melakukan sesuatu yang penting. Kenapa saya bekerja di sini? Apa maknanya saya bekerja di sini? Gitu. Atau kalau misalnya saya suka konseling gitu ya, misalnya saya suka Mm. bertanya tuh ketika orang demotivasi atau merasa kok saya dipindahin sih ke tempat yang lebih jelek gitu kan. Saya kadang-kadang juga apa ya, hasil kontemplasi bersama adalah misalnya orang ini bisa bilang bahwa pada akhirnya oh iya ya Bu ya. Jadi setelah perjalanan yang panjang gitu ya, berjam-jam gitu, oh iya ya Bu. Sekarang saya berpikir jadi barangkali karena saya ada di sini, karena saya bisa melihat hal-hal positif karena pengalaman saya dan saya dipindah ke tempat ini, berapa banyak periuk nasi yang masih ngebul karena ada saya di sini. Gitu. Itu maknanya buat dia. Seperti itu. Itu ya, itu makna dalam pekerjaan. Lalu kemudian juga dalam cinta. Kenapa saya mencintai gitu ya? Kebahagiaan Iya. dalam cinta yaitu saya peduli terhadap orang lain. Karena kalau dia bahagia, saya akan menjadi gitu ya, itu dalam cinta. Lalu kemudian adalah courage ya, keberanian di saat-saat sulit. Bahwa kita mampu menghadapinya walaupun situasi itu sulit. Yang orang lain tuh belum tentu mampu. Saya bangga terhadap diri saya. Saya punya courage. Gitu. Nah, Mbak Rahel mungkin bisa cerita ya, karena dengan keistimewaan yang dimiliki gitu kan ya, tapi bisa seproduktif ini gitu, apa maknanya buat Mbak Rahel? Oke, sebenarnya dibilang makna, kalau bicara masalah makna buat saya dalam banget dan mungkin nggak akan selesai kalau cerita di sini gitu ya. Cuma memang Betul. satu hal saya ya tadi ya yang Mbak Uli bilang lebih ke eh, apa, fokus saya adalah ketika saya melihat orang yang saya cintai bahagia, maka saya akan bahagia gitu. Nah, Itu sih Masya sebenarnya. Allah. Betul. Dan tidak semua orang harus setuju. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Mungkin makna kebahagiaan dia di tempat yang lain gitu. Itulah perjalanan kita mencari makna. Maknanya ada di mana? Gitu. Nah,
menariknya nih ya kalau saya kayak terapi-terapi tentang trauma dan segala macam gitu ya, ujungnya, puncaknya adalah ketika kita memberi terhadap orang yang apa ya, menyebabkan Ah, kesulitan pada penasaran. hidup Ini kita. nih, nih. Uh, Benar. uh. Pernah punya pengalaman ya, Mbak? Nggak, maksudnya memang ini yang nanti akan kita bahas di live Oh, ini. gitu, gitu. Iya, 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 betul. Dan jadi ternyata adalah makna kebahagiaan mungkin ini akan sulit banget dipahami, perjalanannya akan panjang, tapi kalau mau ditarik kesimpulan pada ujungnya adalah apa ya? Ya betul, memberi itu membawa makna buat kita. Yes. Iya, ketika sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Masya Allah, itu berkali-kali aku menyaksikan sendiri. Jadi ternyata bahagia itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kita mencari kebahagiaan pada diri orang lain. Pada akhirnya apa? Ketika kita mencari kebahagiaan pada diri orang lain, kita akan menjadi orang yang sangat egois. Gini, gue akan bahagia kalau pasangan gue melakukan A, melakukan B, melakukan C. Tapi kalau lu nggak melakukan itu, gue nggak akan bahagia. Egois sekali. Oke. Gitu. Jadi pelajaran pertama untuk bisa bahagia adalah belajarlah mencintai diri sendiri itu dulu. Menerima kondisi kita seutuhnya. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana bisa kita mencintai orang lain? Kita aja masih kurang. Maka kita akan menuntut orang lain berperilaku sesuai maunya kita. Supaya kita bahagia. Dan itu adalah cinta yang egois, kebahagiaan yang egois. Nah ini menarik banget gitu. Perjalanan rumit, mudah dikatakan, tapi emang butuh waktu ya untuk dipahami gitu. Tapi ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, ketika kita sudah merasa apa ya, cukup, puas sih enggak lah ya, manusia kan nggak sempurna gitu ya. Tapi saya manusia, saya tidak sempurna gitu ya. Saya punya kelebihan, saya punya apa yang perlu dikembangkan gitu. Tapi saya tahu saya adalah orang yang selalu berusaha. Saya adalah pejuang. Dan apapun yang ada dalam hidup, saya tahu saya akan mampu melewatinya. Gitu. Itu dulu. Gitu. Lalu barulah kita bisa memberi. Nah, kalau kita masih sulit memberi dan masih sulit menerima, mendapatkan kebahagiaan dari memberi, barangkali kita belum cukup mencintai diri kita. Gitu, Mbak Rahel. Oke. Ini filosofis ya, kayak gampang diucap, tapi memang gimana ya? Ya mudah-mudahan ya kalau kita udah pernah ngalamin pasti bisa tahu gitu ya. Insya Allah. Nah, ini juga ada yang komen nih, mencari makna dari suatu kondisi atau keadaan itu susah, Mbak, gitu. Mencarinya gimana caranya mungkin ya? Betul, ya itulah makanya ketika kita sedang sedih, pertama adalah terima, accept. Kunci pertama adalah accept. Nggak mungkin gini, aku bahagia dengan kesedihan ini, bohong, nggak ada yang bisa. Nggak mungkin. Tapi kunci pertamanya adalah accept. Accept itu adalah saya mengakui bahwa situasi ini membuat saya sedih. Oke. Saya mengakui bahwa situasi ini membuat saya marah. Menangislah, izinkan. Gitu, tangisi, itu oke. Sampai emosi kita reda. Dan ketahuilah ketika emosi, ketika emosi kita muncul, kita nggak bisa berpikir, kita nggak akan bisa mencari makna. Karena ada yang namanya amigdala hijack tuh. Gitu, dibajak, otak kita tuh dibajak. Sehingga prefrontal cortex kita tuh nggak bekerja. Gitu. Nah, tapi begitu emosi itu udah reda, kita mulai bisa berpikir, kita mulai bisa menggunakan akal kita. Nah, kalau masih sulit, memang karena masih ada emosi, dan emosi yang tidak diakui, wah itu menjadi menjadi hambatan yang besar sekali. Gitu. Jadi kunci pertama adalah hambatannya dibuka apa? Emosinya diakui dulu. Saya marah, saya sedih, saya kecewa, saya merasa kecewa, dan itu boleh. Karena kamu merasa marah, bukan berarti kamu adalah orang yang pemarah, kan? Marah, iya benar. Karena perasaan saya marah. Kamu merasa sedih, bukan berarti kamu orang yang sedih sepanjang waktu. Iya, Tapi benar. saat ini saya merasa sedih, dan ingat, perasaan, emosi, itu dia sifatnya sementara.
Saya selalu bilang tuh, ada ya, kalau lagi ada terapi-terapi gitu ya, emosi itu bagaikan ombak gitu ya. Dia itu akan mengalami puncaknya, lalu kemudian dia melandai kalau diizinkan. Tapi kalau emosi ini tidak diizinkan melewati puncaknya, dia akan jadi kayak tsunami. Iya, 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 iya. Gitu. Akhirnya jadi meledak. Jadi jangan ditahan emosinya. Ini yang bolak-balik saya bilang, marah boleh nggak? Merasa marah boleh? Boleh. Yang nggak boleh apa? Marah-marah. Iya, iya. Gitu. Beda, Merasa dendam? beda ya. Betul. Merasa dendam? Ya merasa dendam juga boleh. Yang nggak boleh apa? Balas dendam. Beda kan? Yang satu adalah perasaan, yang satu adalah tindakan. Action. Iya, iya. Iya gitu. Jadi merasanya itu boleh dan izinkan aja. Sama lah kayak semua emosi ya. Emosi nggak mungkin bahagia terus-terusan. Yang ada kita di rumah sakit jiwa dong kalau ketawa-ketawa mulu. Betul kan? Dalam satu hari kita bisa ngerasain beragam macam emosi. Kenapa kita bisa kayak gitu dan kita normal? Karena kita mengizinkan dalam satu hari itu seneng, terus kecewa, takut, segala macam dalam derajat tertentu kita mengizinkan. Nah, ketika derajatnya intens, kita takut sama emosi itu sendiri. Gitu. Jadi sering kali terapinya adalah terapi mengizinkan emosi itu muncul. Itu dulu. Karena begitu emosinya udah bisa dikeluarin, itu biasanya manusia bisa nemuin jawabannya sendiri loh. Jadi penghambatnya adalah emosi yang ditahan. Ya, ngerasa ya Mbak Rahel ya? Iya, 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 beneran. Karena memang budaya kita kebanyakan itu kalau nangis itu lemah gitu loh Mbak. Maksudnya ini bagian menarik. Mungkin buat teman-teman yang udah punya anak kadang sering ya, gak boleh nangis misalnya. Aduh, udah deh saya nggak mau nangis, saya nggak boleh sedih. Lebih baik saya kubur aja masalah saya dalam-dalam gitu. Karena menganggap bahwa menangis itu bagian dari kelemahan. Padahal sebenarnya ya lebih baik kita akui perasaan kita daripada ujung-ujungnya nanti akan membawa dampak yang jelek juga gitu buat diri kita sendiri gitu. Betul. Karena ya tadi ya Mbak, emosi itu ada di dalam diri kita dan diproduksi oleh tubuh. Kita nggak salah karena emosi itu, kita nggak berdosa loh punya emosi itu given. Benar kan? Kita nggak bisa nolak kan? Tiba-tiba kok saya merasa marah ya? Tiba-tiba saya merasa seolah-olah emosi bahagia doang yang boleh gitu. Padahal nggak, itu given. Nah, menahan emosi gitu ya, kayak menahan jangan nangis, itu adalah perbuatan paling kejam menurut saya. Kejam banget. Seolah-olah apa? Kayak orang mau pipis, nggak boleh pipis. Iya. Kan salah. Dan itu menyakitkan. Akhirnya apa? Kalau kita pengen pipis, itu kan diproduksi tubuh, iya kan? Iya. Apa sih yang kita lakukan? Ya diizinkan dong. Oh, saya mengakui bahwa saya pengen pipis. Gitu kan? Iya. Kalau kita kebelet pipis, kita bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa lah. Bisa senggol bacok kali bawaannya ya. Senggol bacok gitu. Nah, betul ya, sama juga dengan emosi. Buanglah emosi pada tempatnya. Jadi mengakui bahwa saya marah atau mengakui bahwa saya sedih dan bahwa sedih itu menangis, itu kan udah respon alami tubuh. Ya izinkan aja dan banyak kebaikan kok di situ. Ketika kita sedih, kita menangis, itu lega loh. Itu mekanisme alami tubuh kok untuk menghadapi kesedihan atau emosi-emosi yang intens. Gitu Mbak Rahel. Oke. Berarti ya lebih baik diakui daripada tidak sama sekali gitu ya. Nah, buat teman-teman ini menarik banget. Boleh kalau misalnya ada yang mau diceritakan, ada yang mau ditanyakan seputar kebahagiaan atau apapun, saya rasa ya insya Allah nanti akan diberikan jawaban yang terbaik gitu ya. Nah, tapi ini kita balik lagi ke memberi ya. Tadi kan sempat menyinggung masalah memberi gitu ya. Ketika banyak yang berpendapat bahwa ketika kita membahagiakan orang lain, maka atau memberikan sesuatu kepada orang lain gitu ya, kita maka akan bahagia. Tapi di kondisi yang saat ini banyak orang yang mau memberi saja rasanya sulit sekali gitu ya. Contohnya nih misalnya ketika ada kan misalnya kayak lagi bulan puasa ini kan orang-orang suka pada ngumpulin donasi gitu untuk gitu kan, sarana amal dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang
aduh kok saya takut ya, takut nanti ngerasa kekurangan, takut dan lain-lain hal sebagainya gitu. Banyak orang yang rasanya tuh susah sekali menyisikan sedikit uangnya untuk orang lain. Nah itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? karena kita berpikir memberi itu selalu materi. Padahal materi itu kan level yang paling dasar. Memberi itu nggak sekedar materi gitu ya. Bahkan kalau dalam terapi pemaafan gitu ya, memberi itu bisa dengan memberikan doa loh kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita tidak sukai. Nah, sekarang ngomongin bahagia dan memberi. Ternyata tadi aku belum selesai ya. Ada beberapa tingkat kebahagiaan kan ya. Tadi yang pertama adalah hedonistic happiness, kebahagiaan yang lebih banyak materi seperti itu, tapi itu bikin kita lelah gitu ya. Lalu kemudian ada the good life gitu ya, hidup yang menyenangkan, yaitu fokusnya pada kepuasan, yaitu ketika kita setelah kuliah kita bekerja di tempat yang bagus, di tempat yang kita inginkan gitu ya, lalu kita melakukan pekerjaan itu sebagai hobi, sebagai passion gitu. Itu kan the good life gitu ya, kita bekerja kemudian ada returnnya, itu sesuatu yang memang kita sukai, itu passionnya kita, itu masih the good life gitu ya. Nah, yang lebih tinggi ini menurut Seligman ya adalah the meaningful life, hidup yang penuh makna. Ini yang lebih mendekati ke authentic happiness, yaitu jadi gini, kita menemukan signature kita, kekuatan kita, lalu kemudian kekuatan itu bermanfaat untuk orang lain. Contohnya siapa? Yang tokoh terkenal aja lah ya, kayak Bunda Teresa. Apa sih signature-nya dia? Dia adalah humanity gitu ya, sama courage gitu. Lalu kemudian dia lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi tugas kita adalah dan ini memang kayak tangga gitu ya, ketika kita merasakan the good life, hidup yang menyenangkan gitu ya, sebenarnya virtue saya apa sih, kebajikan saya apa sih gitu. Kayak misalnya Mbak Rahel mungkin pembelajar, saya pembelajar, karena saya pembelajar itu salah satu virtunya Mbak Rahel, maka saya apa maknanya memberi ke orang lain, ilmu yang saya pelajari saya bagikan ke orang lain. Dan itu karena itu membawa makna buat saya. Gitu, Mbak. Jadi tugas utama kita juga adalah mencari virtue kita apa. Jadi memberi bukan sekedar memberi secara materi, enggak. Justru kita perlu tahu virtue dan kekuatan kita, itulah faktor penentu kebahagiaan. Nah, ada 6 virtue nih, kalau si Martin Seligman bilang ya, ada 6 virtue yang menentukan apa sih yang bisa kita beri ke orang lain, tapi virtue-nya kita. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah transendensi ya, kayak apresiasi terhadap keindahan gitu, hal-hal yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya transcendence. Kemudian yang keempat adalah pengendalian diri. Yang kelima adalah keadilan. Yang keenam adalah wisdom atau kebajikan. Nah, keberanian itu kekuatannya itu adalah tadi yang pertama kan courage ya, atau keberanian. Kalau virtue-nya courage, maka kekuatannya adalah keberanian, ketekunan, integritas, vitalitas. Gitu. Kalau kemanusiaan, nah ini kasih, kebaikan, kecerdasan sosial. Ini adalah virtue-nya manusia ya, ada 6 macam yang kemudian kita bisa berikan. Gitu. Dan apakah kalau kita melakukan itu, hidup kita kemudian kesulitan hidup hilang? Enggak. Kesulitan mah tetap akan ada. Tapi hidup kita jadi penuh makna. Nah, makna hidup inilah yang membuat kita pada akhirnya merasa puas dengan hidup yang kita miliki. Bahwa ketika ada kesulitan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, tapi overall di ujung hidup saya nanti saya puas dengan hidup yang saya miliki. Karena hidup saya penuh makna. Gitu. Bukan, hidup saya penuh dengan barang mewah, nggak dibawa pas mati. Karena semakin banyak, nanti kita kayak korun ya, kayak kurang aja terus gitu kan. Ya, korun dan harta korun gitu kan. Itu kayak kurang aja, karena kita kebahagiaan bukan dari mengumpulkan materi. Kebahagiaan juga bukan dari menjadi pintar, banyak ilmu. Kebahagiaan juga bukan dari
diakui bahwa kita punya power, kita punya kekuatan. Bukan, tapi ketika kita punya kekuatan itu, apa maknanya? Kenapa Tuhan kasih itu buat saya? Nah, itulah yang disebut virtue. Virtue-nya saya apa dan kenapa saya diciptakan di dunia ini? Apa peran saya? Gitu. Apa peran saya di dunia? Nah, salah satu cara paling menarik sih Mbak ya, kadang-kadang kalau misalnya sulit banget, kadang-kadang saya minta gini, ini juga, dan setiap saat saya tetap seringkali mencari makna ya, ada kejadian, ini kenapa sih, ini kenapa, ada yang saya sudah menemukan maknanya, ada yang belum, dan it's okay, itulah perjalanan. Tapi kalau mau tahu ultimate-nya ujungnya apa sih? Coba Mbak, ini sekarang mungkin lagi ikut IG Live gitu ya, lagi kita sedang melakukan kegiatan yang sedang kita lakukan hari ini. Gitu, dan kita menikmati gitu, menjalaninya gitu. Lalu kemudian tiba-tiba HP kita berbunyi. Nah, lalu ada pesan, cepat pulang, ada yang meninggal. Misalnya gitu ya, cepat pulang, ada yang meninggal. Ini bayangin dapat pesan kayak gitu. Waduh, panik dong. Siapa ya yang meninggal gitu. Lalu kemudian kita telepon semua orang gitu, nggak ada yang ngangkat, semuanya sibuk. Akhirnya buru-buru pulang. Lalu kemudian ini coba sambil bayangkan, buru-buru pulang, kemudian terus di jalan, Mbak Rahel gitu ya, mungkin ngeliat, itu ada saudaranya yang dikenal, ada budenya, ada siapa. Mereka kita panggil tapi nggak nyaut, diam aja. Karena mereka terlalu sibuk bersedih, gitu ya. Mereka sibuk gitu. Oke, ya udah, akhirnya panik, lari masuk ke dalam rumah, lalu melihat ada jenazah. Gitu, ada jenazah di tengah ruangan. Penasaran siapa yang meninggal? Saya belum nemu jawabannya, siapa sih yang meninggal? Lalu kemudian saya buka. Ayo kita buka. Kita buka penutup jenazahnya, dan ternyata itu adalah diri kita sendiri. Ternyata diri kita sendiri yang meninggal. Lalu ingat, oh iya tadi ada telepon, ternyata mungkin kena serangan jantung segala macam. Kaget. Saya yang meninggal. Lalu kemudian ketika masih kaget, lalu kita mulai mendengar ibu kita bicara. Ibu saya bicara, saya mendengar ibu saya membicarakan kenangannya terhadap saya. Apa pendapat ibu saya tentang saya? Itu dikatakan ke orang lain. Lalu kemudian saya datengin bapak saya. Dia juga bicara tentang saya, kenangannya tentang saya. Adik saya. Lalu kemudian, ada bos saya datang. Bos saya bicara apa tentang saya? Tetangga saya, atau orang yang dulu pernah kita temui di pinggir jalan, atau semua bicara tentang kita. Coba renungkan, dengarkan satu-satu, apa sih pendapat mereka tentang diri kita? Suka nggak? Nah, barangkali kalau kita bisa membayangkan di akhir hidup kita seperti apa, kita jadi mulai bisa mencari apa makna hidup saya. Bagaimana saya ingin orang lain mengenang saya, mengingat saya. Gitu kali ya Mbak. Itu biasanya, ya. Nah banget sih sebenarnya yang ini lebih mudah untuk kita cari karena kan ketika kita meninggal gitu ya, yang ada kan cuma nama ya, dan orang pun tidak akan menceritakan kekayaan kita kan, maksudnya yang orang ceritakan adalah gimana kenangan-kenangan dia dulu sama kita gitu, bukan dia punya uang dulu banyak ya, enggak seperti itu konteksnya gitu. Betul. Dan ingat, manusia tidak mengingat dia pinter banget, atau dia punya harta segini. Manusia tuh nggak mengingat itu. Bener deh. Apa sih yang manusia ingat? Sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, yang manusia ingat tentang orang lain adalah kesan. Iya. Kesan. Apa kesan saya tentang dia? Ketika kita bicarain orang deh, kesan saya tentang dia apa sih? Iya. Iya kan, kita kan nggak nyeritain, dia begini gitu ya. Kita nggak ngomongin bukti gitu ya. Kita nggak ngomongin kayak gitu. Yang kita omongin adalah kesan kita terhadap itu. Dan ya pada akhirnya kenapa saya diciptakan di dunia? Dan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat manusia lain. Tapi itu sulit banget dilakukan kalau kita belum belajar mencintai diri kita sendiri.
menerima diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan kemudian apa ya bersenang-senang, liburan setiap waktu. Itu nanti kita akhirnya ke hedonistic happiness gitu, kurang gitu ya. Mencintai diri sendiri adalah menerima bahwa saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. Tapi dengan kekurangan itu, saya punya virtue loh, saya punya kebajikan loh. Misalnya Pak, saya punya keberanian menghadapi kesulitan apapun di depan saya, walaupun saya kurang, tapi saya punya keberanian untuk melewatinya. Saya punya keteguhan hati untuk melewatinya. Dapat hargai diri sendiri. Hai Rahel, aku bangga sama kamu. Kamu hebat loh. Walaupun hidup ini sulit, tapi kamu mampu melewatinya. Kalau kita udah bisa ngomong gitu sama diri kita sendiri, itulah tanda-tanda bahwa kita mulai belajar mencintai diri sendiri. Terima bahwa aku punya kelemahan, tapi aku juga punya keberanian. Atau aku punya kelemahan, tapi aku adalah orang yang mencintai keadilan. Apapun yang aku lakukan dengan semua kelebihan dan kekuranganku, aku selalu berusaha supaya aku menjadi pemimpin yang adil. Supaya aku menjadi bagian kelompok yang adil, misalnya. Nah, itulah virtue-virtue kita, Mbak. Gitu. Itu dulu, baru kita bisa memberi. Bagaimana kita mau memberi kalau kita aja masih miskin, kan gitu ya, Mbak? Makanya dan ternyata bukan masalah materi yang diberi, tapi tentang apa ya, siapakah saya? Bentuknya mau materi, bentuknya mau sedekah ilmu kayak gini, sedekah waktu atau apapun, kan membawa kepuasan, betul nggak? Membawa kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu nggak bisa ditukar sama materi, nggak bisa ditukar sama uang. Tapi apakah semua orang harus melakukan ini? Enggak. Semua orang akan menemukan caranya masing-masing. Di mana dia bisa menemukan makna hidup. Dengan melakukan sesuatu yang dia nikmati, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Oke. Gitu Mbak Rahel. Banyak banget bagian penting yang sangat pentingnya yang bisa kita jadikan renungan lagi buat diri kita sendiri gitu. Seringkali kita terlalu banyak menuntut diri kita sendiri atau bahkan menuntut orang lain untuk menjadi seperti yang kita inginkan gitu. Oke, speechless banget ya. Dan buat teman-teman dipersilahkan mungkin karena kita bulan puasa jadi tidak bisa minum, tidak bisa tapi bisa relaksasi ya. Atau ya melakukan aktivitas apapun lah ya yang menyenangkan gitu. Nah, Mbak Uli, ini tuh ada yang komen di kolom pertanyaan ya. Jadi, ketika hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, Mbak, gitu. Memang iya sih ya. Sorry Mbak, gak kedengeran, boleh diulang? Maaf. Nah, oke, ini ada yang komen gitu. Ketika hidup kita, ibaratnya ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, rasanya luar biasa, Mbak. Masya Allah. Ada yang komen ini dari Mbak Wide. Iya. Dan ketika kita bermanfaat, nggak berarti kepedihan hidup kita hilang ya. Gitu, enggak gitu. Tapi it's about apa ya? Tentang balancing aja gitu. Walaupun apa ya? Kayak apa sih? Indah justru karena nggak sempurna gitu. Indah justru karena nggak sempurna. Walaupun mungkin ada cacatnya di sini dan di situ, tapi secara keseluruhan saya ini indah. Gitu. Jadi tugas kita adalah membuat apa ya hidup ini sebermakna mungkin sehingga kesedihan itu seolah-olah nggak ada artinya. Tapi atau bukan melupakan ya, kesedihan itu punya makna sehingga ketika saya melihat ya katakanlah ya saya misalnya berjerawat gitu ya, saya bisa cerita ini jerawat karena apa, dia timbul dulu kenapa, dan karena jerawat ini muncul di tubuh saya, maka saya bisa melakukan ini loh. Gitu. Ya kalau jerawat itu hilang saya nggak jadi saya. Gitu, saya akan jadi orang yang berbeda. Atau mungkin ada lah ya, ada salah satu yang bercerita gitu ya, kita sambil ngobrol-ngobrol, hidupnya sulit banget dari keluarga yang sulit gitu ya. Tapi kemudian dia bisa menemukan bahwa, Mbak, ternyata kalau dulu ibuku nggak seperti itu. Gitu ya, dia dari keluarga yang sungguh sangat sulit lah ya, tidak diakui oleh keluarga, semuanya berjuang sendiri gitu ya. Mungkin aku nggak akan jadi orang yang kayak sekarang, karena sekarang setelah aku lihat balik kehidupanku, ternyata aku mampu ngelewatinnya. Iya. Dan begitu saya ada di sini, nggak semenyedihkan itu sih.
ternyata gitu. Emang waktu itu rasanya berat banget, kayak gue tuh orang paling nestapa lah sedunia. Iya. Tapi ternyata gue mampu melewatinya. Dan ketika saya ada di sini sekarang, lihat balik, gak apa-apa, aku Iya. mampu gitu. Dan Iya. kalau aku nggak pernah kayak gitu, mungkin aku nggak jadi orang yang punya kegigihan tinggi kayak sekarang. Sekarang dia posisinya udah bagus banget, gitu ya. Hidupnya udah nyaman banget, gitu ya. Banyaklah achievement dalam hidup yang dia dapatin, tapi dia udah berpikir bahwa kalau dulu hidupnya nggak susah, dia nggak akan punya persistensi kegigihan seperti itu. Hmm. Gitu, paham nggak ya Mbak maksudnya? Ya, ya paham. Karena memang rasain juga sih ya, bener. Ya lagi-lagi memang kita bener-bener diharuskan untuk mencari makna apa yang kadang kejadian-kejadian yang kita alami juga sebenarnya kalau kita mau menggali ada makna yang memang sebenarnya berpengaruh juga buat kita gitu ya. Ibaratnya kan kayak Tuhan itu tidak akan pernah memberikan satu kejadian atau satu masalah kalau akhirnya itu tidak ada artinya kan buat kita gitu. Ibaratnya bukan cuma Betul. bikin kita beban, kesedihan. Sebenarnya enggak. Sedihnya di awal sih ya, bener sedihnya di Iya, awal, tapi tapi akhirnya pasti satu-satunya cara adalah dilewati, bukan iya, dihindari, dilewati. Dan ya apa ya, ketika dilewati itu barulah kita bisa menemukan maknanya ya. Sakit, iya, perih, tapi kita pasti akan berubah. Kita akan berubah karena kesedihan itu, tapi berubah menjadi lebih baik. iya. Ya, gitu Mbak. Oke, oke. Dalam banget ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran juga. Memang dilalui ya. Bukannya kita menghindar dari segala masalah atau kesedihan yang ada, tapi memang benar dilalui untuk kita bisa menemukan maknanya gitu. Nah, Mbak Uli, yang saya penasaran lagi nih tentunya juga poin yang ingin saya tanyakan lagi adalah sebenarnya ketika misalnya kan kita tadi ngomongin banyak banget tentang perasaan bahagia gitu ya. Nah sebenarnya untuk kesehatan fisik sendiri yang Mbak Uli, berpengaruh nggak sih dampak dari ketika kita merasakan bahagia terhadap kesehatan fisik kita atau kondisi jasmaniah kita gitu? Oh ya, waduh pertanyaan bagus banget, Masya Allah. Iya, eh, sekarang kita ngomongin lebih ke arah fisiknya ya. Jadi kalau kita ngomongin kebahagiaan dan kaitannya sama tubuh, ada 4 hormon kebahagiaan yang berpengaruh, gitu ya. Ada dopamin. Dopamin itu adalah hormon kepuasan ya, artinya maksudnya ketika kita mendapat reward gitu, ketika kita lomba, kemudian kita jadi juara 1, itu dopamin tuh yang berperan. Dopamin kita akan tinggi gitu. Lalu kemudian ada oksitosin. Oksitosin tuh kasih sayang, cinta didapat ketika kita ngobrol, kita berbuat kebaikan gitu kali ya, kasih melihara kucing gitu. Kemudian juga ada hormon serotonin. Hormon serotonin itu mood stabilizer ya, penstabil mood gitu. Itu apa ya, ketika kita punya waktu untuk relaksasi gitu, terus kemudian kita dalam keadaan tenang gitu, serotonin lah ya gitu. Lalu yang terakhir juga ada aku lupa adrenalin atau apa ya. Nah, itu endorfin itu adalah didapat ketika kita olahraga, beraktivitas fisik. Oke, iya. Gitu. Jadi kepuasan fisik yang macam mana dulu nih? Tapi kalau kepuasan saya mencintai tubuh saya merasa tubuh saya indah atau saya merasa gemuk, itu mah persepsi. Gitu, hati-hati ya gitu. Justru kebahagiaan itu bisa didapat dengan kita bergerak gitu ya. Makanya di masa pandemi itu ketika kita banyak di rumah, kita diem aja, itu memang rentan banget tuh mudah stres, emosi negatif mudah muncul karena kita nggak bergerak. Karena kita nggak bergerak. Jadi ketika ngomongin fisik, bergerak itu dulu aja. Mensana in corpore sano gitu ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu benar banget. Jadi basicnya ada cara hack untuk bikin kita lebih stabil moodnya gitu kali ya. Kalau ngomongin kebahagiaan itu adalah mood kita stabil, yaitu kita dengan berolahraga teratur. Berapa lama sih? 20 menit aja sehari kok. Gitu. Dan itu nggak harus olahraga yang berat gitu, cukup jalan keliling, beresin rumah gitu ya. Pokoknya bergerak. Atau kena sinar matahari pagi, karena sinar matahari itu adalah antidepresan alami.
gitu. Terus yang berikutnya adalah makan teratur. Yang basic-basic dulu deh. Kalau kita sedang merasa sangat nggak bermakna gitu ya, sangat negatif banget, doronglah diri kita, paksa diri kita untuk tetap produktif, beraktivitas. Gitu. Karena dengan kita punya aktivitas, itu juga kita memiliki makna bahwa saya berarti. Iya. Gitu. Itu yang dasar. Terus yang kedua, makan teratur. Makan teratur itu jangan lupa. Gitu, karena serotonin tadi kan ya mood stabilizer itu saya pernah baca itu diproduksinya di usus. Gitu, ada di perut gitu. Jadi makanya ada pernah bilang juga perut itu otak keduanya manusia ya kan ya. Kalau ngerasain kalau belum makan nggak bisa mikir gitu kan. Nah iya, apalagi kalau PMS ya gitu, makanannya kan makanan sampah gitu kali atau makanan yang nggak jelas gitu. Kalau perut kita lagi nggak enak, pasti berpengaruh juga kok ke mood. Iya. Gitu. Jadi makan yang sehat, makan teratur itu dulu. Jadi fisik yang sehat dulu ya. Fisik yang sehat akan mempengaruhi jiwa yang juga sehat. Itu maknanya. Gitu. Jadi bukan berarti ngomongin fisik bukan berarti wah tubuh saya kayak model gitu, nggak gemuk, bukan kayak gitu ya. Yang penting adalah beraktivitas. Seperti itu karena itu memicu hormon-hormon kebahagiaannya. Gitu, Mbak. Oke. Berarti nah ini yang apa namanya yang males-malesan untuk berolahraga, ayo lah ya mulai sekarang kita sisihkan waktu mungkin 15 menit 20 menit gitu ya. Karena memang masa pandemi ini ya masa-masanya rentan banget untuk terjadinya stres dan lain-lain sebagainya. Betul. Gitu. Nah, Betul. ini apa namanya ketika misalnya kita ngomongin masalah bahagia dan aktivitas gitu. Memang saya rasa berpengaruh ya ketika kita memaksakan diri kita untuk bergerak, ya terserah lah ya mau kita melakukan aktivitas jauh lebih semangat daripada kita hanya berdiam diri mungkin di tempat tidur atau di mana gitu. Memang bener-bener berpengaruh banget gitu ketika misalnya organ-organ tubuh kita segar, bugar, otomatis akan juga mempengaruhi ke mood. Memang bener banget sih Mbak Uli gitu ya. Betul. Nah, ini menarik sih Mbak. Gimana? Enggak. Lanjut. Iya, kita kan cenderung menganggap stres itu sesuatu yang negatif ya. Kayak kita hindari banget. Padahal manusia tanpa stres, manusia nggak akan bergerak. Manusia tuh butuh stres. Gitu, stres itu kan tekanan ya, gitu. Justru kalau kita hipostres gitu ya, stresnya itu rendah banget, kita akan berakhir merasa nggak bermanfaat, merasa sia-sia. Karena nggak ada tekanan, nggak ada. Ya kita mau bergerak itu kan butuh stres ya, butuh tekanan, benar nggak? Jadi sebenarnya kita juga perlu pahami kecemasan, kesedihan, ketakutan gitu ya, atau hal-hal yang membuat stres itu adalah alarm alami tubuh yang ngasih tahu bahwa hey, sesuatu harus dilakukan, sesuatu harus berubah. Iya. Gitu, karena kalau nggak ada stres kita nggak berubah. Kalau kita nggak ketakutan nilai ujian kita jelek, kita nggak akan belajar kan? Nggak akan belajar. Ya gitu. Kalau kita nggak khawatir nanti makan apa atau apa, kita nggak kerja. Itu motivasi dasar manusia gitu. Nah, menariknya lagi, stres itu sebenarnya netral. Nih, aku kasih bukti. Misalnya nih ya, Mbak, kalau stres itu ciri-cirinya apa sih? Keringat dingin, betul nggak? Deg-degan, mau ngomong tuh kayak lidah keluh, sakit perut, bolak-balik pipis mungkin, ya kan ya? Pokoknya deg-degan jadi nggak bisa mikir. Nah, itu stres apa jatuh cinta? Jatuh cinta kan juga coba deh. Tiba-tiba si doi lewat gitu ya, gebetan kita lewat, aduh kok deg-degan, keringet dingin, mau ngomong jadi lupa mau ngomong apa. Nah, ciri-cirinya sama nggak? Sama. Jadi sebenarnya stres itu netral, tinggal bagaimana kita memaknainya gitu sih ya. Dan stres itu juga ada yang positif, memang bisa jadi negatif kalau tiba-tiba dikasih tekanan yang berlebihan lah ya. Atau ketika ada stres kita nggak bergerak-gerak, sehingga ketika ada tekanan 1, 2, 3, lama-lama kita nggak kuat. Jadi ketika kita ada stres, ada tekanan, memang kita harus bergerak, maka stres itu akan hilang. Semakin kita nggak bergerak, stres itu akan bertambah. Iya. Dan akhirnya membebani diri kita sendiri. Gitu, Mbak.
Iya, banyak banget berarti tidak semua stres itu negatif ya. Stres juga sebenarnya ya kita kita bisa melakukan kita bekerja, ibaratnya gini, kita bekerja karena kita punya stres mungkin masalah ekonomi sehingga kita jadi bergerak atau berusaha gitu. Bayangin kalau kita Betul, memang gak ada stres sama sekali, mungkin hidup kita akan flat ya, tidak akan pernah betul. berkembang juga ke arah yang lebih baik gitu. Wah, ini semakin menarik sebenarnya. Ini sebenarnya kalau bahas ini bisa lebih dari 1 jam sebenarnya ya. Iya, Nah, jadi betul. teman jangan sayang-sayangin waktu. Kalau memang ada question ataupun hal yang mau diceritakan, silahkan monggo gitu ya. Nah, Mbak Uli, tadi kan kita ngomongin masalah Ya, dampak buat diri kita sendiri ya kalau kita merasa bahagia. Sekarang apa yang orang lain atau lingkungan nih, buat lingkungan, kalau kita itu punya perasaan yang positif, pengaruhnya buat orang-orang terdekat kita atau buat lingkungan sekitar kita tuh apa sih sebenarnya gitu? menular, Mbak. Oke. Menular. Iya, jadi artinya kalau kita positif, biasanya kita akan menebarkan kebaikan juga. Gitu, Mm-mm. iya kan? Pengaruhnya adalah ya orang lain juga ikut positif. Tapi kalau kita negatif, ya itu juga akan menular. Orang lain Iya. juga jadi ikut negatif. Gitu kan ya. Jadi apa sih sebenarnya karena ketika kita ya tadi ketika kita udah positif sama diri kita sendiri, ketika kita udah mencintai diri kita sendiri, udah puas sama diri kita sendiri, barulah kita bisa memberi. Dan ketika kita memberi, kita membahagiakan orang lain. Semakin membahagiakan orang lain ya itu ya, compassion contagious gitu. Hal-hal baik itu pasti menular. Nggak mungkin enggak. Maka segala sesuatu, kalau kita nggak suka sama sesuatu gitu ya, kita kritik, maka mulailah dari diri sendiri kan. Karena dengan itu, itulah cara kita merubah dunia. Dimulai dari diri kita sendiri. Stop complain. Stop jadi Oke. komentator. Jangan Iya. cuma jadi komentator. Nah, Jadilah orang yang terlibat aktif gitu ya. Ngelihat apa, Lesti ngomong apa gitu, mm-mm. apa komentar gitu ya. Itu kan komentator doang gitu. Lalu terus lihat artis atau lihat apa, kok begitu, cuma ya iya kita nggak suka, tapi diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan Iya. melihat hal itu. Carilah virtue-nya kita gitu. Kamu nggak suka lihat ketidakadilan, ya udah kamu lakukan apa? Karena itu jadi Mm. lebih bermakna gitu. Jadi ketika kita udah bahagia, pastinya kita akan menularkan kebahagiaan itu pada orang lain. Semakin banyak orang yang bahagia, ya semakin banyak kebahagiaan akan tersebar ya di dunia ini. Yes, Gitu, Mbak. yes, mantap banget. Berarti emosi kita itu menular banget buat orang lain. Kita marah pun pasti orang lain dikit kita nggak akan nyaman. Ya, Betul. katanya Nah, ada penelitian loh, Mbak. Aku pernah lihat ada penelitiannya menarik banget. Ini populer science ya, tapi menarik banget. Aku nonton di iya. BBC atau National Geographic, BBC kalau nggak salah. Jadi di universitas itu jadi ada apa mahasiswa dibagi ke dalam 2 kelompok gitu kan ya. Oh, Jadi terus jadi mahasiswa ini diminta mengundang orang gitu ya. Lalu kemudian mereka nanti ngasih minuman lah kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya servis nih, masalah layanan. Nah, mm-mm. ada kelompok A, ada kelompok B, gitu. Mbak Rahel masih dengar saya kah? Masih Mbak, jelas. Masih ya? Iya. Nah, si kelompok A, bedanya gini, mereka ini nanti semua akan masuk ke dalam satu ruangan, tapi ada satu perlakuan yang berbeda, gitu. Sorry, Iya. sesaat sebelum masuk ke dalam ruangan, itu ada dikasih pemain rugby gitu ya, yang besar badannya, dan pemain rugby ini, ini orangnya udah masuk nih, sorry, pemain rugby ini berlaku kasar gitu ya, ngedorong gitu terhadap orang yang mau masuk, didorong, Oke. terus kemudian dikata-katain gitu, pakai mata lo gitu, kayak gitu-gitulah ya gitu. Nah terus Iya. mahasiswa ini disuruh masuk. Nah lalu kemudian ada treatment yang berbeda. Kelompok A di treatment ketika datang ke ruangan itu, jadi yang datang tuh orang pakai jas lab gitu ya, lalu kemudian formal banget, silakan masuk, tolong isi ininya, tolong ini, sesudah ini begini gitu ya, udah gitu ya, formal banget lah, masuk ke ruangan itu diperlakukan secara formal. Lalu kemudian mereka melalui tahap demi tahap sampai pada akhirnya adalah diminta membuat sebuah minuman untuk orang asing gitu. Oke. Nah orang Oke. asing itu tapi dia kaca satu arah gitu, one way mirror. Dibukalah orang asingnya siapa gitu ya. Orang asingnya ternyata pemain rugby tadi yang berkata kasar gitu kan. Nah, kelompok Oke. A yang diperlakukan secara formal itu macam-macam tuh. Ada yang minumnya diludahin lah, ada yang dikasih air panas, ada yang dikasih garam, kayak gitu-gitulah ya. Tuh kayak gitu. Nah, lalu kemudian
Kelompok B perlakuannya berbeda. Ketika dia masuk, itu diperlakukan sebagai manusia dulu. Gitu, hai apa kabar? Gimana keadaan kamu? Gimana mau makan dulu apa? Udah siap atau mau makan dulu, mau minum dulu? Gitu ya. Kayak gitu diperlakukan sebagai manusia dulu, diperlakukan dengan baik. Gitu. Baru kemudian setelah diperlakukan dengan baik, baru kemudian dia diminta mengisi lah formal kayak tadi. Gitu. Sampai akhirnya yaitu kasih minum orang asing. Nah, menariknya, 9 dari 10 orang yang diperlakukan dengan baik, gitu ya, itu memberi minuman yang normal. Padahal itu pemain rugby yang dorong mereka itu. Cuma satu orang yang ngasihnya air panas aja gitu ya, air panas nggak dikasih yang apa. Tapi dia nggak melukai. Ya artinya maksudnya di sini benar-benar kasih sayang gitu. Ketika kita memberi kebaikan, itu menularkan loh ke orang lain. Gitu sih, penelitian ini mau membuktikan itu, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita apa ya, mungkin cerminannya adalah kalau kita banyak dikatain orang atau di ini orang, kita juga ngaca, apakah saya juga begitu nggak ya ke orang lain? Iya. Gitu. Nah, tapi coba deh ngerasain nggak sih, aku ya beberapa kali lah ya, aku memandu orang misalnya ya dari yang itu, ketika dia mulai berbuat baik, dia mulai bisa melihat hal-hal baik. Gitu. Tapi ketika dia berpikirnya negatif, yang dilihat juga negatif terus. Negatif. Iya, gitu sih. Gitu Mbak. Mudah-mudahan menjawab lah ya. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Bermanfaat banget nih ya. Karena memang sekaligus ini kita memperbaiki pemikiran-pemikiran kita selama ini yang condongnya mungkin ke arah yang memang merusak diri kita sendiri gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ayolah ya, selain kita mengisi dengan amal perbuatan, kita juga harus melatih diri kita untuk memasukkan hal-hal baru gitu dalam pikiran kita gitu kan. Daripada bulan Ramadan ini memang konten-kontennya yang tidak karuan gitu kan, mendingan stay nih di acaranya sedekah oksigen, sedekah ilmu. Masya gitu Allah. ya. Betul setuju. Menariknya adalah sebenarnya gimana sih Mbak supaya kita tuh bisa menjadi orang yang senang memberi atau suka memberi orang lain gitu. Memberinya apa aja gitu ya, kita kan nggak selamanya materi gitu. Nah itu gimana caranya? Nggak harus memberi sih, buat aku dasarnya satu gitu, belajar mencintai diri kita sendiri dulu. Itu aja sih. Gitu. Jadi artinya, nah ini sulit ketika kita masih ada trauma, masih ada luka masa lalu, masih ada kecurigaan yang belum selesai. Jadi memang kita realistis aja. Pengalaman masa lalu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Nah, pengalaman masa lalu itu kan melukai batin ya, melukai psikologis kita. Itunya dulu dibenerin. Gitu, tidak bisa. Dan ini juga kita juga tunjukkan empati menurut saya, daripada kita komentarin itu orang ini banget sih, dia kok berbagi aja nggak mau gitu, kita nyinyir, buat apa? Lebih baik kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk dia ya, supaya hidupnya menjadi lebih baik. Gitu. Jadi tawarkan empati, bukan tawarkan komentar. Nggak ada orang butuh komentar gitu ya, tapi tawarkan bantuan. Gitu. Jadi ya belajar mencintai diri sendiri itu yang paling penting. Tapi ingat, mencintai diri sendiri itu nggak mudah, sulit. Gitu. Apalagi kalau ya tadi ya banyak luka-luka masa lalu yang belum selesai. Gitu. Dan it's okay loh, it's okay untuk merasa nggak okay tuh nggak apa-apa. Beri waktu. Gitu. Mungkin Mbak Rahel bisa cerita pengalamannya gimana. Itu banyak banget, panjang kan ya Mbak ya, sampai bisa ada di sisi ini. Iya benar, panjang sih sebenarnya kalau diceritakan ya. Cuman ya tadi benar ya kata Mbak Uli gitu, bahwa kita jangan cuma jadi komentator aja gitu. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita ya, apa nih yang memang bisa kita lakukan gitu. Bukan berkomentar, apalagi komentarnya juga kadang melukai orang lain. Betul. Dan belum tentu benar juga apa yang kita komentarin. Betul. Gitu. Dan energi positif maupun negatif itu sama menularnya. Jadi kalau emang saya bisa ngasih yang positif, kenapa saya harus ngasih yang negatif sih? Atau kalau enggak ya berkata diam. Berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, belajarlah untuk diam. Udah, itu aja dulu.
Iya. Itu PR pertama, gitu ya. Dan betapa banyak kebajikan karena kita diam. Bukan berarti apa-apa suruh diam gitu ya. Artinya kalau kita nggak tahu apa yang mau dikatakan, diam aja dulu, itu lebih baik. Mm-mm. Daripada kita ngomentarin sesuatu secara negatif, kita nggak tahu, dan kita nggak tahu dampaknya buat orang itu. Iya. Gitu. Nggak ada kata-kata negatif itu bikin orang bahagia. Yang ada kata-kata negatif itu seringnya disesali. Seringnya disesali. Iya. Karena memang orang-orang yang suka komentar negatif itu hanya untuk kepuasan mereka gitu ibaratnya. Ya, tapi bukan berarti hidup mereka bahagia juga. Nyatanya mereka Betul. juga mengalami ketidakbahagiaan yang mungkin jauh-jauh Betul. berkali lipat gitu ya. Betul, betul. Dan ada penelitiannya kok, orang-orang yang suka menebar hate speech gitu ya, itu pada dasarnya juga punya kecenderungan kepribadian sadistik, emang. Oke. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kenapa dia bisa ngeluarin sesuatu yang negatif? Apa sih yang terjadi dalam dirinya? Apa sih yang terjadi pada masa lalunya dia sampai dia bisa kayak gitu? Gitu. Dan ingat, kemarahan itu kan buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Iya. Ya kan, kalau aku nih Mbak, aku punya buku. Aku ngasih ke Mbak Rahel nih bukunya. Buku ini aku kasih ke Mbak Rahel, tapi Mbak Rahel nggak mau. Nggak usah Mbak Uli, makasih gitu. Buku itu punya siapa? Kalau karena saya nggak terima ya Iya. masih tetap punya Mbak Uli kan? Masih tetap punya aku. Nah, gampang kan? Demikian juga dengan kemarahan, Mbak. Kemarahan itu milik saya. Saya marah. Saya yang nggak suka sama Mbak Rahel. Saya kata-katain Mbak Rahel, saya kasih nih ke Mbak Rahel. Iya kan? Tapi Mbak Rahel, enggak Mbak Uli, terima kasih. Ambil lagi aja. Diem aja. Jadi kemarahan itu milik saya, jadi jangan diterima. Iya. Gitu, sulit ya gitu. Artinya ketika ketika ada orang lagi marah, belajarlah melihat, oh orang itu kalau lagi marah gitu ya cara, oh dia ngomong begitu, oh kalau lagi marah-marah tuh begitu ya. Belajarlah melihat bahwa dia lagi marah-marah sama dirinya sendiri, dia nggak lagi marahin saya, tapi dia lagi marah-marah. Belajarlah mengamati, oh kalau lagi marah tuh caranya gitu, mulutnya begitu ya, oh ya udah gitu. Karena ingat, kemarahan itu bukan untuk kita kok. Iya. Milik dirinya sendiri. Betul, kemarin itu milik dirinya sendiri. Jadi jangan diambil, buat apa? Ya ini seni ya Mbak, gitu. Pastinya butuh latihan, butuh kemampuan untuk benar-benar ngomong ke diri sendiri. Sebenarnya kan ngomong ke diri sendiri itu yang penting. Itu bukan buat saya. Oh kasihan dia, kenapa ya di masa lalunya, gitu. Nah, jadi salah satu cara mencintai diri adalah kita cek deh internal talk-nya kita apa. Semua orang melakukan internal talk, ngomong sama dirinya sendiri, benar nggak? Ya misalnya nih ya, saya habis presentasi atau habis gini, kan kadang-kadang, tadi gue ngomong apa sih, aduh bego banget sih gitu ya, aduh kenapa ini pasti gue dianggap aneh gitu, ya kan? Tapi, nah itu internal talk kita negatif. Tapi bandingkan dengan, cobalah rubah internal talk kita yang negatif ke arah yang lebih positif. Misalnya, aduh kok tadi aku melakukan itu ya, nggak apa-apa sih, tapi tadi kan udah bismillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, karena niatnya kan berbagi. Kamu bagus loh, kamu udah berani, aku bangga sama diri kamu sendiri. Terima bahwa mungkin ada kesalahan, tapi kita bangga loh udah ngelewatin itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu. Internal talk-nya dicek. Nah itu bentuk self-love yang besar banget dampaknya dalam keseharian kita. Kenapa kita negatif? Karena internal talk kita negatif. Iya kan? Gitu. Ingat, ketika orang berkata tentang sesuatu, itu adalah cermin dari dirinya dia sendiri kok. Iya kan? Nah, tapi kalau internal talk kita positif, omongannya akan lebih banyak positif. Benar kan? Nggak mungkin kita ngasih sesuatu yang positif kok di dalamnya negatif. Gimana caranya? Gitu. Jadi, belajarlah, dasar-dasarnya adalah rubahlah, pertama cek internal talk-nya kita, obrolan internal kita, lalu banyak-banyaklah internal talk yang positif. Apresiasi diri. Kita nggak butuh apresiasi dari orang lain, apresiasi dari diri sendiri dulu. Gitu. Itu kali ya tips-tips mudah untuk belajar mencintai diri. Karena kebahagiaan akan sulit didapat kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita.
Ya, kita punya kekurangan, tapi kita juga punya keberanian, kita punya kekuatan untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Gitu. Luar biasa. Gitu, Mbak Rahel. Banyak apa ya? Banyak tamparan-tamparan secara halus yang sebenarnya buat saya juga jadi bisa banyak belajar karena cenderungnya kita mungkin secara kalau saya tarik garis besarnya adalah yang membuat kita tidak merasa bahagia karena salah satunya memang kita kurang apa ya, bukan, maksudnya tidak bisa Kita belum mencintai diri. Kan akhirnya jadinya nularnya kemana-mana gitu, ke orang Akhirnya lain kita menuntut Akhirnya kita menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk membuat kita bahagia, yang mana itu nggak mungkin. Dan itu adalah egois. Kebahagiaan itu bukan bahagia yang sesungguhnya. Karena bahagia itu di dalam diri. Itu maknanya. Kita sering ngomong ya, bahagia itu dari dalam diri. Kita mau cari kemanapun nggak akan mungkin kalau dari dalam diri kita tuh belum positif. Ya itu maknanya. Cek internal talk kita lah, udah positif atau belum, atau masih negatif. Gitu. Makanya nanti baper, orang ngomong, oh dia menghina saya, oh dia ini baper, gitu kan, oh langsung terpuruk. Iya, ya belajarlah untuk, it's okay, kita memang nggak sempurna. Tapi kita punya keberanian loh. Kita punya kemampuan melewatinya. Dan aku bangga sama respon kamu tadi. Lain kali kita pasti mampu lebih baik kok. Tapi aku sudah bangga pada kamu karena tadi kamu, diri kita sendiri ya. Karena, Rahel, aku bangga sama diri kamu sendiri gitu. Karena walaupun tadi ya ada yang nggak sempurna, namanya juga manusia. Tapi kita sudah melakukan A, sudah melakukan B, sudah melakukan C. Dan kita berani loh. Keep it, ya udah, tetap lakukan. Udah banyak hal bagus yang kamu lakukan. Yang jelek kita punya waktu untuk memperbaiki. Dan it's okay, kita manusia. Okay. Gitu. Artinya bukan memuji yang berlebihan gitu ya, nanti jadi narsistik gitu kan. Tapi artinya kita seimbang aja, bahwa kita punya kelebihan, tapi kita juga punya area pengembangan. Dan it's okay, itulah manusia. Kita bukan malaikat. Iya, benar. Berarti untuk merasa bangga, atau maksudnya gini lah, untuk memberikan afirmasi positif kepada diri kita itu bukan berarti kita sombong ya Mbak ya. Maksudnya kadang banyak orang yang takut, aduh nanti saya jadi sombong gitu ya. Maksudnya nanti jadinya diri saya nanti jadi besar kepala gitu. Padahal sebenarnya penting juga kita untuk memberikan afirmasi kepada diri kita secara positif gitu. Masya Allah, betul. Jadi lebih ke afirmasi positif itu lebih apresiasi diri ya. Mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Gitu ya, dan menerima yang memang belum sanggup kita lakukan, it's okay. Yes. Mengakui juga gitu, mengakui bahwa ya oke, mungkin pasti namanya manusia, kita nggak sempurna. Saya terima kok, saya belum sempurna. Tapi saya juga banyak kebaikan gitu. Dan saya akan memanfaatkan kekuatan saya untuk menutupi kekurangan saya. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, dan kita mungkin tarik nafas dulu sejenak ya, karena saya juga dari tadi mendengarkan ini banyak banget yang sebenarnya harus diperbaiki nih, berarti ya dari mindset saya, pola pikir saya, mungkin buat teman-teman juga banyak banget polemika kehidupannya, tapi kita coba sapa-sapa teman saya. Ini ada salah satu teman saya di kampus, Windiarti. Selamat datang Windiarti. Hai Windy, salam kenal. Ya, Masya Allah. Dan juga buat teman-teman lainnya. Mungkin nanti kalau misalnya ini sebenarnya waktu buat ngobrolin kayak gini nih sebenarnya bisa lebih gitu ya, karena banyak banget akarnya yang harus digali gitu. Cuma nanti karena misalnya kepotong waktu, buat teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa lewat langsung kepada Mbak Ulinya juga nggak masalah kan ya, maksudnya boleh. Untuk sekedar sharing-sharing lah ya tentang apa yang sudah dirasakan dan lain-lain sebagainya gitu. Sambil kenalan. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya ada yang belum bergabung, boleh bisa lihat acaranya melalui IG TV-nya Sedekah Oksigen, atau juga Sedekah Oksigen juga punya YouTube ya, boleh nanti dipantengin aja gitu ya, buat nanti mau belajar banyak hal bisa melalui sedekah ilmu gitu. Masya Allah. Oke.
Oke, luar biasa banget pematerinya juga ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Senang Amin. Amin, amin. sekali. Oke. Nah, Mbak Uli, mungkin Mm-mm. ini sebenarnya saya nggak tahu ya kita udah terlalu panjang atau gimana ya, Iya. sudah ada eh, ya kita sampai maksimal kita sampai jam 5:50 ya. Maksimal kita Ya. sampai jam 5:10 gitu. Nah, ini mungkin satu hal yang menarik dari saya gitu bahwa kan tadi Mbak Uli bilang gitu ya untuk ini mungkin teman-teman juga ada yang merasakan tapi tidak nyadar ya. Maksudnya gini loh, kadang kan kita selalu merasa kenapa ya hidup kita kurang, kenapa orang lain lebih dari kita. Nah, ini dia sebenarnya perasaan-perasaan seperti ini memang harus saya bukan maksudnya harus dikelola gitu ya, jangan sampai berujung Betul. kepada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Betul. Sebenarnya nih Mbak, pasti hal ini juga banyak juga dialami oleh terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Gimana sih mengelola rasa-rasa yang iri kepada orang gitu. Terus ya sedih kalau ngelihat orang lain senang, tapi malah senang lihat orang lain sedih gitu. Betul. Oke. Wah, pertanyaannya luar biasa nih, Mbak. Pertama adalah sebenarnya gini loh, sebagai manusia kita harus punya visi dulu. Karena iri itu positif loh. Maksudnya kenapa sih Allah kasih rasa iri ke dalam diri kita? Berarti kan kita setting standar yang lebih tinggi untuk membuat diri kita lebih baik. Betul nggak? Kalau nggak ada iri, ya kita udah seneng-seneng aja di sini. Iya. Iya kan? Gitu. Tapi ketika iri itu membuat kita berperilaku negatif, itu yang nggak boleh. Gitu ya kan? Nah, jadi paling penting adalah pertama tadi, kenali diri itu penting. Lalu kemudian buatlah visi. Kenapa saya iri sama orang itu? Kenali. Apakah karena dia punya pasangan misalnya, punya pasangan yang lebih baik dari saya? Oke, bukan sebenarnya kan bukan berarti saya mau pasangannya dia, bukan. Tapi hal-hal apa sih yang saya lihat gitu ya? Oh, saya ternyata seneng kalau misalnya dia bisa jalan-jalan bareng, dia Iya. bisa Iya. ketawa-ketawa bareng atau hal-hal itu dicatat. Nah, kenalilah itu sebagai salah satu tujuan hidup kita. Kenalilah sebagai salah satu tujuan hidup, lalu kemudian oke, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan hal itu. Oke. Gitu. Jadi itu oke, kenalilah iri sebagai alarm tubuh. Iya. Itu adalah kehidupan yang saya inginkan. Lalu dia tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai hal itu? Gitu. Jangan sampai jadi kayak kepiting ya, Mbak, gitu. Nah, ini juga teman-teman kepiting nih yang perlu dihindari gitu. Saya sih belum pernah melakukan, cuma katanya nih, kepiting kalau kita rebus, kepiting itu kan bisa crawling ya, bisa manjat ke atas gitu ya. Masalahnya kenapa kalau kepiting direbus, itu kok dia nggak bisa menyelamatkan diri, kan aneh ya. Nah, ternyata katanya nih, saya belum pernah nyoba, ntar saya tanya ke tukang kepiting lah ya. Katanya nih kalau kepiting udah mau crawling ke atas gitu ya, nanti temennya tuh ada yang dari bawah ngambil, narik ke bawah. Gitu aja terus. Gitu. Paham nggak? Nah, janganlah kita jadi kepiting yang akhirnya semuanya sama-sama mati. Apakah itu yang kita inginkan? Iya kan? Gitu. Jadi artinya kalau saya pengen ke atas, saya iri lihat orang ke atas karena saya juga ingin ke atas. Ya udah, itulah stres yang positif. Berarti saya mau ke atas menyelamatkan diri. Pikirkan, jangan bikin dia malah jadi sama-sama jatuh gitu kan. Tapi berarti saya sebenarnya pengen ke sana. Ya udah, usaha ke sana. Lalu evaluasi hidup kita, apakah sebenarnya yang kita lakukan sudah mengarah ke sana atau belum? Gitu. Tapi juga sebenarnya evaluasi jangan cuma ke satu hal ya. Kita juga pertama perlu juga fokuslah pada hal-hal positif yang kita miliki. Nah, manusia ini seringnya gini, dalam satu hari ada 10 kejadian. Misalnya ya, ada 10 kejadian dalam satu hari. 9 positif, 1 negatif. Di akhir hari, ketika kita mau tidur, kita fokusnya cuma 1 yang negatif aja. Kita lupa sama 9 hal positif. Bener, coba deh dicatat. Coba bikin diarinya. Nah, jadi tugas kita adalah, selain tadi ya afirmasi positif, tugas kita kalau udah lagi kayak gitu, ambil buku, ambil kertas, tulis. Hal-hal apa saja yang sudah terjadi pada diri saya, yang positif dan juga negatif.
Saya udah ada lah ya, ada metodenya gitu ya. Kalau orang sedang sangat negatif ke diri sendiri, ketika ditanya, nggak ada buktinya bahwa dia itu negatif. Gitu. Jadi artinya ternyata lebih banyak hal positif, masalahnya adalah cara pandangnya aja, Mbak. Gitu, cara pandangnya. Kita lupa melihat, kita kan padahal bisa lihat kanan, kita bisa lihat kiri, ngelihatnya ke atas doang. Gitu, lupa bahwa oh iya ya, tugas saya tuh kadang-kadang ngasih pertanyaan yang membuat orang tuh lihat kanan lo, coba lihat di kanan lo ada apa, ke kiri. Nah, jangan-jangan di kanan lo itu lebih baik, begitu ke atas itu ternyata sesuatu yang lo nggak lihat sebelumnya. Gitu. Jadi fokuslah pada hal-hal positif yang sudah kita miliki dan lihat lagi apakah itu benar-benar yang saya inginkan dalam hidup. Gitu. Nah, orang-orang yang iri terus kemudian pengen menjatuhkan orang lain gitu, barangkali karena dia belum punya visi dalam hidupnya. Nah, setuju. Setuju. Iya. Begitu, Mbak. Berarti sebenarnya rasa iri itu sebenarnya bisa dijadikan motivasi untuk kita bisa maju. Iya. Seperti apa yang orang lain. Betul. Gitu. Iri itu adalah bagian dari kita mengenali diri loh. Saya pengen apa sih? Kok saya iri ya sama dia? Aspek apa yang saya inginkan dari situasi yang dia miliki? Dan itu nggak apa-apa. Gitu. Selama kita melihatnya secara positif dan itu menjadi pemantik kita untuk bergerak maju. Oh, jangan-jangan hidup yang lagi gue jalanin nggak sih? Terus kita tanya juga realistis, apakah betul itu yang benar-benar saya inginkan? Atau sebenarnya saya belum mengevaluasi secara total hidup saya? Ada hal positif yang belum saya lihat. Gitu. Gitu, Mbak. Dalam ya jadinya. Jadinya kemana-mana juga sebenarnya ngomongin bahagia itu akarnya banyak ya Mbak Uli gitu. Banyak akarnya yang harus kita perdalam lagi. Apa sih yang tidak ada di dalam diri saya? Apa yang perlu saya sebenarnya luruskan supaya kita tuh bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna gitu. Oke. Karena kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri. Ya, dari internal bukan eksternal. Semakin kalau kita mencarinya dari hal-hal di luar diri kita, semakin kita merasa miskin. Semakin kita merasa kurang. Gitu. Tapi ketika kita sudah bisa belajar mencintai diri kita, kita akan melihat hal-hal yang lebih terang. Senternya dari dalam nyala. Kita nggak nyari senter dari orang lain lagi. Karena ternyata di dalam diri saya ada lampu besar. Itu yang lupa kita nyalakan dari dalam diri kita. Bahwa saya adalah lampu. Tapi kenapa saya terus ngelihat lampu orang tuh lebih bercahaya. Sehingga saya pengen cahaya itu ke saya. Jangan lupa cahaya itu ada di dalam diri kita. Ayo tengoklah ke dalam, nyalain. Dan kita akan lihat betapa banyak hal positif. Yang selama ini lupa kita lihat. Gitu, Marahel. Luar biasa banget sebenarnya ya Mbak Uli. Aduh, saya bingung sebenarnya harus ngomong apa lagi. Mungkin dari teman-teman kita juga sebenarnya bingung gitu harus ngomong apa lagi, karena memang apa yang disampaikan itu bener-bener masuk banget gitu ya. Kita sering banget nyalahin diri kita sendiri, kita sering banget ngomongin kekurangan diri kita sendiri. Kita juga banyak banget sebenarnya hal-hal itu yang justru malah merusak kebahagiaan kita juga gitu. Betul. Mbak Uli. Betul. Ya. Ini kita sekalian closing mungkin kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau konsultasi atau konseling langsung mungkin ke Mbak Uli gitu ya, karena mungkin mereka juga mungkin ada permasalahan-permasalahan tidak bisa diceritakan di sini, gimana tuh caranya Mbak Uli? Boleh DM aja ke IG-nya aku gitu ya. Ini aja nanti aku bales. Insya Allah pasti aku bales. Nanti biasanya kalau udah DM, aku akan kasih nomor WhatsApp aku. Gitu, sehingga bisa lanjut via WhatsApp chat. Nah, terus biasanya sih kalau via WhatsApp chat itu aku gratis kok gitu. Cuma yang penting sabar ya, karena biasanya tuh aku kan sambil kerja gitu. Tapi insya Allah pasti aku balas. Nggak mungkin nggak aku balas sih, insya Allah. Cuma kadang-kadang lama gitu. Itu gratis gitu. Jadi kapan bayar? Ya kalau memang dirasa perlu nih dari setelah ngobrol-ngobrol kayaknya kita perlu konseling khusus deh gitu. Baru ada biayanya. Gitu Mbak. Jadi monggo aja DM ke Instagram aku Oktina _Ulie. Jadi garis bawahnya 2 kali.
Oke, luar biasa menarik banget. Boleh di-follow IG-nya Mbak Uli Nah, gitu ya. monggo di follow. Kalian boleh mau tanyakan apapun mungkin tentang materi hari ini atau tentang apapun mungkin bisa ditanyakan secara langsung gitu ya. Karena kan memang ada orang-orang Ya. tertentu juga yang private ya, memang tidak bisa untuk publish gitu. Nah, buat Boleh, Mbak Uli boleh. terakhir nih ya, kesimpulan apa pesan-pesan berharga apa sih yang sebenarnya saya jujur sebenarnya saya bingung gitu ya mau ngomong apa karena bener-bener masuk banget gitu apa sih yang Mbak Uli mau sampaikan gitu hal-hal berharga atau pesan-pesan apa yang mau Mbak Uli sampaikan buat semuanya di sini. Ya, intinya sih apa ya, kebahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Gitu. Kebahagiaan tidak akan didapat dengan meminta atau menuntut orang lain, juga bukan hal-hal yang materi. Gitu. Kebahagiaan diri kita lah itu bersumber dari diri kita sendiri. Jadi mulailah dari mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri bahwa kita itu nggak sempurna, ada kelebihan, gitu ya. Ada area pengembangan iya, tapi kita juga punya banyak kelebihan. Nah, begitu kita sudah bisa mencintai diri sendiri, sekali lagi saat itulah kita bisa melihat cahaya bahwa diri saya bersinar. Dan cahaya inilah yang akan bermanfaat buat orang lain. Iya. Jadi jangan paksakan diri memberi kalau kita sendiri aja masih negatif. Oke. Iya kan? Gitu. Dan kita juga nggak berhak menilai orang lain, kok dia pelit banget, ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam diri dia. Kita tidak tahu. Kita tidak punya ilmunya. Jadi stop judging orang, tapi mulailah berpikir, apa ya yang bisa saya bantu untuk membuat dia merasa lebih baik. Iya. Gitu. Kurang lebih gitu sih ya, Mbak. Bahagia itu dari dalam diri, bukan dari orang lain, bukan dari materi. Gitu. Kurang lebih gitu, Mbak. Mudah-mudahan merangkum ya. Speechless. Mudah-mudahan abis ini ada hal baru yang bisa kita implementasikan dalam hidup kita yang bisa menjadikan agen perubahan nih ya buat hidup kita. Insya Allah, amin. Masya Allah. Menarik banget. Ya, ya. Bahagia itu kita yang menciptakan ya Mbak Uli ya, bukannya orang lain. Kita bahagia karena orang lain atau kita bahagia karena dapet apa gitu ya. Maksudnya memang bahagia itu nggak bersyarat. Bahagia itu nggak ada syaratnya. Bahagia nggak ada syaratnya. Tapi justru lihatlah ke dalam diri kita. Gitu, nyalakan di dalam diri. Iya. Ya, benar, bahagia itu tidak bersyarat. Mudah-mudahan setelah ini akan ada energi positif yang bisa berdampak buat lingkungan sekitar kita. Dan tadi ya Mbak Uli, berdamai dulu lah sama masa lalu kita yang dulu-dulu. Mungkin kita dulu pernah mendapatkan luka pengasuhan, ya kita nggak tahu. Kalau memang kalau itu masih terbawa, ya kita tidak akan pernah tahu sebenarnya kebahagiaan kita itu seperti apa dan kita juga tidak akan bisa menularkan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita. Betul, Masya Allah. Karena nanti juga teman-teman mungkin ada yang mau mempersiapkan untuk buka puasa. Mudah-mudahan buka puasa hari ini bisa menjadi sarana baru lagi, bisa menikmati waktu bersama dengan anak-anak tercinta dan juga lingkungan sekitar kita dengan penuh sukacita. Mbak Uli, terima kasih. Luar biasa banget ya. Mudah-mudahan ada kesempatan Mbak Uli bisa mendapatkan apa sih apa yang disampaikan menjadi sarana buat kita, sarana amal perbuatan juga buat kita nanti kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Amin, Masya Allah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih Mbak Uli buat teman-teman semuanya. Ini sebenarnya panjang juga ya sampai panjang. Banyak sebenarnya, tapi mudah-mudahan Mbak Uli selalu sehat dan keluarga gitu ya bisa memberikan materi-materi lagi yang bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Terima kasih Mbak Uli. Sama-sama Mbak Rahel. Oke, kita tutup ya teman-teman. Terima kasih juga dan
Untuk mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu ya. Tadi ada beberapa komen yang juga saya baca. Terima kasih atas antusiasmenya, terutama untuk Mbak Uli. Banyak juga yang antusias, merasa antusias banget sebenarnya dengan materi-materinya Mbak Uli yang tadi disampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan juga selamat mempersiapkan menu untuk buka puasa ya. Tetap bahagia, dan kita tutup ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Mbak Rahel. Selamat buka nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.